ngevlog bareng Dendi Wahyudi AMD Cup tuh ahli media keperawatan. Tapi kita nggak bakalan ngomongin masalah perawan, nggak ngomongin masalah kesehatan dan corona. Kita bahas yang ringan-ringan aja, yang santai-santai aja. Oke, friend. Karena ini santai, kita hidupin dulu rokoknya. Oke, Bro Dendi, Ya. langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, friend. Ayah yang baik atau suami yang bertanggung jawab? Harus dipilih. Harus dipilih. Ini namanya kan konten kita brol ngobrol kalau di channel Danan Spok. Nah, di brol ngobrol ini ada namanya dipilih-dipilih. Nah, kita lagi dipilih-dipilih. Jadi tinggal pilih salah satu aja. Ayah yang baik atau suami yang bertanggung jawab? Suami yang bertanggung jawab. Kenapa suami yang bertanggung jawab? Karena kalau suami yang bertanggung jawab udah pasti ayah yang baik. Oh ya, Masuk? masuk. Soalnya kita nggak benar tidak salah. Yang penting pandangan Oke. dari Bro Dendi itulah. Suami yang bertanggung jawab bisa dijelasin, diurain sedikit gimana maksudnya suami bertanggung jawab sehingga bisa dikatakan ayah yang baik juga. Sulit untuk dijelaskan, bro. Karena sekarang ini lagi corona. Karena sekarang lagi corona. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua. Tukang suntik atau tukang senar? Tukang suntik atau tukang senar? Karena Bro Dendi ini seorang perawat yang membuka praktek keperawatan di desa, biasa dipanggil mantri atau tukang suntik. Dan baru-baru ini Bro Dendi ini membuka suatu usaha senar raket. Nah, jadi tukang suntik atau tukang senar? Sulit, bro. Sulit. Karena kalau mau jujur dari hati, lebih milih sebagai rocker star. Oke, rocker star. Nah, oke, rocker star kita tampung. Cuman karena ini lagi dipilih. Coba dong, pilih salah satu dong. Saya lebih pilih tukang senar. Tukang senar. Kenapa pilih tukang senar? Karena tukang senar itu kita berhadapannya dengan raket. Dengan raket, oke. Nah, jadi lebih mudah Lebih mudah. dibanding dengan harus berhadapan dengan masyarakat. Berhubungan dengan tanggung jawab berarti ini. Salah satunya. Salah satunya. Selain itu, ya kita kan tahu sendiri, masyarakat Indonesia ini budayanya Oke, bro. Oke. Jadi lebih pilih tukang senar. Kenapa kepikiran? Gimana ceritanya Bro Dendi ini kepikiran untuk buka usaha senar raket? Ini sangat jarang terjadi soalnya. Orang lebih biasanya lebih memilih untuk jual beli. Cuman Bro Dendi ini termasuk ke penyedia jasa layanan. Mulai dari tukang suntik, sekarang tukang senar. Lebih kepada jasa, bukan jual beli barang langsung. Coba ceritain dong. Oke. Sebenarnya kalau cita-cita, saya tak pernah bercita-cita jadi tukang suntik atau tukang senar. Saya lebih memilih menjadi tukang tipu. Kenapa tukang tipu? Karena tukang tipu itu berdasi.
Mantap, bro. Mantap, mantap. Iya, 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 masuk akal. Karena tukang tipu itu berdasi. Seperti yang di Ono. Tampilan selalu menipu berarti. Mm-mm. Sedangkan apa yang adanya itulah yang jujur. Musik, musik. Masuk. Sekarang kita ke tadi kan dipilih. Ah, Dalam konten Brol Ngobrol ini ada dipilih dan ini yang terbaru, yaitu seandainya Bro Dendi dapat memilih dan tidak menjadi Bro Dendi saat ini, akan menjadi apa Bro Dendi seandainya? Saya lebih memilih untuk terlahir menjadi seorang rockstar. Rockstar. Wah. Kenapa rockstar? Anda tahu siapa yang saya maksud? Siapa? Armadi Raga. Oh. Karena seorang rockstar sekelas Armadi Raga mewakili perasaan-perasaan masyarakat yang di pedalaman. Lagu-lagunya menginspirasi. Siamang Hungau, Tengkuet Bingko, Kulak Payu Kulu Payu, Yang paling viral Kulak Payu Kulu Payu. Miang Hebong. Miang Hebong. Cuman yang menarik Kulak Payu Kulu Payu. Kalau Kulak Payu Kulu Payu tuh kalau bahasa Indonesianya berarti Kemanapun jadi. kemanapun jadi. Kalau bahasa Jawanya ngetan ngulon. Oh. Tapi kan sebenarnya kalau dari judul Kulak Payu Kulu Payu ini tidak memiliki pendirian atau ada arti lain dari lirik lagunya. Sebenarnya tergantung dari sisi mana kita Melihat. menangkap itu. Oke. Kalau kita lihat dari suasana yang sedang Terjadi. tidak kondusif seperti sekarang, artinya kita menjadi masyarakat yang fleksibel. Oh iya, betul. Oke, bro. Oke. Bukan karena tidak keinginan, memiliki, tapi karena keterpaksaan. Atau malah Kulak Payu Kulu Payu itu menggambarkan suatu kemampuan untuk beradaptasi mungkin. Bisa juga kesana. Bisa juga. Tapi penafsiran dari Bro Dendi tadi, Kulak Payu Kulu Payu itu ini berdasarkan kitab Anabel, bro. Oke. Kitab Anabel. Analisa gembel. Iya. Nah, sekarang seandainya sudah terjawab dan aku mau sedikit cerita. Oke. Jadi tiba-tiba karena perjalanan pekerjaan banyak menghabiskan waktu di motor, kadang timbul pemikiranku yang spontanitas. Jadi menurutku sama itu tidak sama. Tidak sama. Contohnya kita lihat dari background obat-obat. Mungkin ada golongan antibiotik. Antibiotik itu kita ambil misalnya amoxicillin dengan merek yang sama, kandungan yang sama, tapi sesungguhnya dia tidak sama. Karena apa? Tiap orang tidak bisa disembuhkan dengan amoxicillin. Itu bentuk pemikiranku. Hampir semua yang sama sebenarnya tidak sama. Gimana kalau menurut Bro Dendi melihat bentuk pemikiranku yang tadi? Ini, bro, menurut Anabel lagi. Anabel tadi analisa gembel. Belum berubah kan artinya? Jadi kesembuhan itu bukan sebuah tujuan, tapi sebuah sugesti. Artinya kalau orang percaya bahwa dia sembuh, Akan sembuh.
99% sembuh. Sembuh. Jadi keyakinan itu yang menentukan, bukan tentang merek ataupun tentang golongan. Itulah yang terjadi di masyarakat kita, yang menurut saya seleranya itu ya you know lah. Seperti ini tadi. Mm-mm. Tapi kalau disambungkan dengan pemikiranku yang timbul spontanitas tadi, keyakinan apakah sama dan benar-benar sama, atau memakai pemikiranku tadi sama tidak sama? Sama tidak sama. Sama tidak sama. Berarti Bro Dendi setuju ya? Setuju. Sama tuh tidak sama. Itu pemikiran spontan karena apa ya? Pemikiran spontan tuh tidak mudah untuk dibentuk dan tidak mudah untuk ditafsirkan. Iya. Kalau Bro Dendi ada ini pemikiran sesuatu pemikiran yang spontanitas. Sebenarnya banyak. Coba dong satu aja dong. Bisa dong satu dong. Seperti ini kembali lagi ke ini ya, sebuah pencontohannya kembali ke musik. Ke musik. Level selera musik orang-orang masyarakat kita sekarang ini bukan rendah, tapi lebih ke membingungkan. Jadi musik bagus secara seni atau secara musik itu sendiri belum tentu dihargai. Tapi musik plesetan yang nadanya simple, contoh, aku lagi santik tik tik, nah itu viral. Sedangkan karya-karya yang sebenarnya secara musikalitas bagus, cuman itu kita berbicara tentang selera. Artinya memang selera kita rendah. Ini agak sebenarnya agak berbahaya. Apakah dari pernyataan tadi lagu lagi cantik itu tidak di bawah standar secara kualitas? Tidak, saya tidak berbicara begitu. Ini perlu diluruskan supaya Tapi, penikmat Danan Spoke ini tidak salah sangka. Saya salah satu termasuk penggemar lagu Lagi Santik. Cuma kalau kita kembali flashback ke musik-musik yang dulu, nilai selera itu berubah dari yang secara musikalitasnya bagus lebih ke tentang keadaan dunia saat ini. Jadi, dari nilai musik menjadi lirik. Iya. Jadi seperti itu, jangan sampai salah tafsir, jadi double tafsir. Itu sebagai pencontohan saja. Yang terakhir, karena sudah mendekati 15 menit, tentang nasionalis. Jadi sebenarnya menurut Bro Dendi saat ini, apa yang kurang dari negara kita? Karena secara sumber daya sesungguhnya Indonesia itu kolam susu. Artinya negara yang subur ya. Yang sumber dayanya melimpah. Jadi apa sebenarnya masalah yang Indonesia hadapi atau kekurangan Indonesia sehingga Indonesia ini masih menjadi negara yang berkembang? Apa? Sebetulnya kalau pertanyaan seperti ini sulit dijawab, bro. Tapi kembali lagi, kalau menurut Anabel, masih analisa gembel ini, belum berubah ya? Lebih ke budaya, kembali lagi ke budaya. Artinya kita secara bangsa menempatkan budaya kita sebagai budaya yang rendahan, murahan.
dalam artian ini jangan salah. Dalam artian kita tidak pernah untuk memposisikan diri kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka. Contoh, KKN. KKN di mana-mana itu merupakan suatu budaya yang rendah, yang efeknya kita tahu besar bagi bangsa. Iya benar. Nah, belum lagi seperti masyarakat kita yang pola pikir. Berarti bukan tentang sumber daya ataupun tentang sumber daya. Teknologi, bukan. Kita lebih ke yang lebih harus diperbaiki mental. Makanya dahulu pernah ada digaungkan revolusi mental sebenarnya yang sakit, dari Indonesia. Karena KKN tadi, jadi aku jadi teringat omongan Bang Komeng. Indonesia menyatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Itulah yang salah, karena budaya adalah budi dan daya. Budi itu baik, daya itu sesuatu yang diusahakan. Oke. Jadi cukup sampai sini karena sudah mencukupi. Terima kasih Bro Dendi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next time.